Oke, buat Sania, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general ini? Kamu ada pertanyaan apa mungkin? Itu Pak, yang pertama platform apa yang paling valid? Mm-mm. Terus yang kedua kalau lagi sesi interview, aku tuh paling bingung kalau ditanyain kelebihan sama kekurangan. Oke, kita jawab satu-satu ya, gitu ya. Iya. Nah, yang pertama, platform apa yang paling valid untuk mencari pekerjaan? Jadi gini, kamu harus pahami dulu logikanya ya, San ya. Perusahaan itu akan mengeluarkan loker lewat beberapa cara. Oke, ada yang lewat website perusahaan, ada yang Hmm. lewat sosial media perusahaan. Oke, ada yang lewat job portal. Jadi perusahaan itu punya job Portal portal. tuh, Kayak job Jobstreet, portal. Glints gitu-gitu misalkan. Oh. Gitu. Kita lulus gitu-gitu. Ada yang perusahaan itu ngeluarin loker lewat HRD gitu. Jadi HRD itu Oh, posting lewat di LinkedIn ya. misalkan lewat LinkedIn, LinkedIn pribadinya si HRD misalkan. Bisa. Hmm. Terus bisa juga perusahaan itu ngeluarin loker lewat info-info di universitas. Jadi langsung Hmm. jaringan Untuk alumni. karir. Bisa juga lewat job fair, bursa kerja gitu. Nah, Hmm. itu adalah circle pertama dari kan namanya loker kan berasal dari perusahaan, ya kan? Nah, circle pertama tuh ya yang dari perusahaan rilis gitu. Jadi kalau yang mau valid dari mana? Ya dari sini, sumber utama dulu gitu. Karena Dari ini circle website. pertama. Ya ini semua yang dari tadi Hmm. aku sebut ini. Website, job portal, HRD-nya perusahaan, lewat job fair dan lain-lain. Itu circle pertama gitu. Nanti ada circle kedua. Circle kedua itu reshare atau repost. Contoh grup WA aku itu reshare atau repost Iya. gitu. Dikeluarin di mana aku share ulang. Mungkin nanti kamu punya grup-grup lain, nanti ada grup-grup Telegram, mungkin ada di grup-grup di sosial media lain gitu. Grup-grup yang ada di sosial media itu pasti reshare repost grup ya gitu. Paling nggak tadi repost ke website perusahaan, repost dari sosmed perusahaan kayak gitu. Jadi dia lebih ke reshare atau repost kayak tadi yang aku bilang. Oke, sampai di sini paham ya? Iya. Oke ya, jadi circle pertama itu adalah reshare atau tadi ya, yang dari asli terus habis itu ada reshare atau repost kayak gitu. Nah, semua yang berasal dari reshare dan repost ini dia kan harus divalidasi ulang. Ini orang dapatnya dari mana sih? Ini grup dapatnya dari mana sih? Lah itu harus merujuk dari circle pertama. Kayak begitu. Jadi kalau kamu tanya sumber yang valid dari mana? Sumber yang valid adalah sumber yang dirilis langsung oleh perusahaan. Dari. Baik itu lewat tadi semua itu atau lewat orang-orang yang berasal dari perusahaan. Jadi begitu kamu misalkan ngelihat loker ya dari suatu sumber, lihat dulu, cek di sosmednya ada nggak, official sosmed perusahaan, cek di websitenya ada nggak. Kalau misalkan lokernya di job portal, ini beneran perusahaan itu atau ada pihak-pihak yang ngaku-ngaku jadi perusahaan itu gitu. Harus cross check dulu. Begitupun kalau ada di grup-grup, misalnya kamu kalau di grup WA aku udah aku filter sah, aman lah gitu. Tapi Iya. kalau di grup-grup lain gimana nah gitu. Jadi validasinya dari sisi situ. Oke? Paham ya? Gitu. Paham. Nah, walaupun tadi sumbernya ada banyak, kita omongin lagi ya gitu. Fokus ke job portal itu salah satu sumber utama lah ya gitu. Dan job portal ada banyak. Tapi ingat, job portal itu punya kelebihan dan kekurangan. Termasuk tadi ada loker-loker palsu. Makanya begitu kita ngelihat ya, kita harus filter dulu. Begitu lihat loker, dicek dulu. Asli nggak? Bener nggak ada nama perusahaan ini? Ada perusahaan ini ada nggak? Gitu. Websitenya bener nggak? Kemudian sosmednya bener nggak? Ulasannya bener nggak? Di Maps gimana? Dan lain-lain. Kamu harus ngecek gitu. Jadi yang pada saat kita menemukan loker yang harus kita pastikan dulu itu adalah asli atau enggak. Yang Ya atau kedua, enggaknya. itu tahap satu. Tahap kedua baru kita ngelihatnya adalah masih berlaku atau enggak lokernya atau udah kedaluarsa. Nah, yang ketiga tinggal tadi sesuai dengan passionmu enggak. Kalau sesuai ya lamar kayak gitu. Ibaratnya begitu. Jadi itu yang harus dilakukan. Nah, urusan tadi mana yang lebih efektif, mana yang lebih bagus atau enggak, masing-masing orang beda. Ada orang yang ngerasa aku banyak kirim lewat LinkedIn, panggilannya banyak. Belum tentu kamu panggilannya banyak dari LinkedIn. Mungkin kamu dari Jobstreet, ya kan? Iya. Nah, orang Iya, beda-beda. jarang. Ya, orang kan beda-beda.
Kalau orang beda-beda ya udah lakuin aja dulu biar kamu punya journey-nya. Karena ada yang ibaratnya kita sama-sama pakai 5 sumbernya. Website ini A B C D E. Kamu lebih banyak panggilan dari A B, aku dari C D. Ya bisa beda gitu. Jadi efektif enggaknya tadi di mana kamu bisa menemukan locker yang sesuai. Kayak gitu. Itu sih. Jadi caranya dengan cara dipraktekin. Setiap hari jangan cuma pakai satu sumber. Kamu harus punya banyak sumber dan dicoba terus dicari semuanya. Sejam buka A, sejam buka B, sejam buka C, sejam buka D, kayak gitu. Jadi itu biar apa? Karena kamu nggak tahu locker yang cocok buat kamu tuh akan keluar hari apa dan lewat apa gitu. Tapi kamu yakin saja bahwa tiap hari selalu ada locker baru. Sehingga artinya yang harus kamu lakukan tinggal buka-buka sumber-sumber tadi setiap hari. Kayak gitu. Itu sih terkait dengan job portal. Mungkin ada tanggapan boleh sebelum aku masuk ke Jam pertanyaan yang kedua. efektifnya Jadi gini, jam-jam ya kalau kamu mengirimkan lamaran di jam-jam kerja atau hari kerja, di situ kamu memang ada waktu kosong, optimalkan di situ. Tapi kalau di luar jam kerja, boleh nggak? Boleh. Ini aku kasih tahu kalimat utuhnya yang banyak orang yang salah tangkap ya. Mengirimkan lamaran kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Artinya, bukan cuma boleh di jam kerja doang. Paham nggak? Banyak orang tuh mengartikan ngirim lamaran tuh cuma boleh di hari kerja dan jam kerja. Itu salah. Kalimat utuhnya tuh mengirimkan kapan lamaran kerja itu kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Jangan diartikan cuma boleh di hari dan jam kerja. Tapi gimana? Kalau di hari dan jam kerja kamu memang kosong, memang kamu luangkan untuk melamar kerja, kirimkan intensitas tinggi. Jumlah banyak itu di hari kerja dan jam kerja. Tapi kalau di luar jam kerja dan hari kerja itu ada waktu kosong dan ada loker yang sesuai, lamar aja nggak usah ditunda. Gitu. Paham ya maksudnya ya? Gitu. Biasanya berarti ngirimkan lamaran di jam-jam tertentu itu strategi. Ingat ya, itu cuma strategi, salah satu strategi. Strategi itu ada banyak. Oke? Salah satu strategi kalau kamu mengirimkan lamaran yang langsung diterima oleh HRD-nya itu adalah fokus di hari kerja dan jam kerja. Misalkan kamu kirimnya lewat email gitu. Hari kerja dan jam kerja lewat email kamu fokusin, boleh nggak? Boleh, karena langsung diterima sama HRD-nya gitu. Tapi kalau kamu lewat website perusahaan, lewat job portal gitu, yang mereka pakai sistem ETS nggak peduli ini, nggak peduli hari kerja, jam kerja. ETS tuh 24 jam bebas. Kenapa? Dia pakai sistem perankingan. Dia nggak peduli, nggak terlalu ngaruh sama dulu-duluan. Karena begitu masuk di filter sistem terus diurutin di ranking gitu. Ya sebenarnya ETS gini, ETS itu sebenarnya ETS tuh keutuh utuh ya. ETS tuh mulai dari ada pelamar, terus nanti berapa yang lolos, yang keterima berapa itu sistem ETS tuh seluas itu. Tapi definisinya aku sempitin di seleksi awal ini, screening CV awal ini, kayak gitu. Jadi begitu CV masuk, ya udah nanti tinggal tadi ETS-nya akan ngebaca, narik info yang ada di lampiran-lampiran dokumen yang kamu upload, dia narik info juga di akun orangnya. Jadi misal kamu kan pernah ya daftar lewat website perusahaan disuruh bikin akun dulu gitu-gitu. Atau lewat LinkedIn atau lewat job portal tertentu. Bikin akun dilengkapi dulu. Itu karena kata kunci di situ tuh mungkin akan ditarik juga. Akan dicocokin dengan lokernya. Nanti akan di-rankingin gitu. Makanya kalau kamu ngirim lamaran via email, via website perusahaan, via Jobstreet dan lain-lain gitu ya, job portal, via LinkedIn, panggilannya nggak banyak gitu, coba cek ulang. Jangan-jangan dokumenmu itu kurang lengkap cara nulisnya. Nanti di sesi kedua kita bahas ya. Gitu. Kata kuncinya nggak banyak di CV-nya atau akunmu nggak lengkap. LinkedIn-mu tuh masih diisi secukupnya gitu. Terus buru-buru ngirim lamaran. Ya jelas nggak bisa banyak yang diekstrak. ETS itu ETS friendly, dokumen ETS friendly itu intinya biar friendly. Friendly itu biar gampang lah, simpelnya gitu. Gampang dibaca. Tapi orang banyak lupa. Gampang dibaca, kalau yang dicari nggak ada, pasti kan dilewati. Contoh, misalkan kamu mau pergi, terus cari sepatu. Kamu buka ada satu ruangan, ETS friendly nih. Jadi kayak pintunya tuh gampang dibuka gitu, ceklek gitu, gampang.
Tapi begitu dilihat nggak ada sepatu, ditinggal kan, tutup lagi tinggal. Mana sih sepatu gitu. Nah itu loh. Jadi ATS friendly cuma gampang dibaca itu ya kurang. Karena jangan cuma gampang dibaca. Kalau gampang dibaca yang dicari nggak ada gimana? Gitu. Nah yang lebih parah lagi, gampang dibaca, yang dicari nggak ada. Padahal, padahal kita punya. Jadi kita punya kemampuannya, kita punya pengalamannya, tapi Tapi nggak di sini. ditulis atau nggak ditulis dengan benar di CV kita. Akhirnya kita yang mampu, kita yang bisa dianggap nggak bisa. Hanya karena kurang benar nulisnya di CV atau dokumen pendukung. Atau di tadi, akun-akun kamu yang harus dibikin gitu. Nah itu, karena apa? Di awal filteringnya pakai sistem dulu. Ya kan? Karena dalam waktu terbatas harus ngeproses ratusan sampai ribuan akun dan lamaran gitu. Akhirnya sistem gagal baca. Nganggap kamu nggak punya kemampuannya, nganggap kamu nggak pernah, nganggap kamu nggak bisa atau kurang kompeten. Padahal ada, hanya karena nggak keisi. Nah itu disebut friendly itu mudah dibaca dan isinya ada. Makanya kunci dari ETS friendly selain dari mudah dibaca adalah dari kata kuncinya. Kayak begitu. Oke? Paham ya Hmm. sampai di sini ya San ya? Oke. Nah, kalau kayak gini tuh berarti mana ya? Kelihatan nggak, Pak? Mana sih? Nanti, Tadi aku nanti, nanti, screenshot. nanti, nggak usah, nggak usah. Apaan? Job dari Job Street sih, Pak. Kalau misalkan ada tulisan eh apa sih namanya CV aku udah dibaca, itu tandanya udah sampai ke Nah, rek. betul, betul. Mm. Jadi, nah ini aku kasih tahu dulu nih. Kamu harus bisa senang kalau ada respon dari job portal gitu, nggak usah ditunjukin ya gitu, itu Hmm. rahasia itu. Ah, oke. Jadi kalau Oke. ada misalkan akun dikunjungi, lamaran di download, lamaran dibaca, itu artinya lamaranmu untuk loker itu udah nongol di interface di halamannya si recruiter gitu. Jadi oleh sistem itu udah berhasil disodorin gitu, udah muncul di depan mukanya recruiter lah. Nah tinggal apakah semeyakinkan itu. Termasuk nanti kalau ada kamu ngelamar misalkan lewat Jobstreet misalkan ya atau job portal lain atau sumber lain yang statusnya tuh di penolakan. Jadi kamu dikirimin email atau lewat status di sini tuh misalkan eh, kualifikasi tidak sesuai gitu. Misalkan gitu. Nah, kalau udah muncul semacam itu, kamu harus senang. Ya sedih nggak harus sedih. Kenapa? Oke lah sedihnya kamu nggak lolos gitu kan. Tapi senangnya Iya. adalah berarti dokumen ini udah sempet dilihat gitu loh. Jadi sistemnya tuh bekerja. Nah, nanti kamu jadi mikirnya kan sebenarnya dua. Kan mikirnya kalau job portal tuh gimana caranya biar akunku dan lamaranku itu muncul di depannya HR. Yang kedua biar menarik HR gitu. Nah, ini yang tahap satu udah nih gitu. Kalau ada penolakan gitu. Ini beda sama yang position close ya. Posisi udah close, 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 close by system beda ya. Ini yang bener-bener udah di review. Kan kadang ada yang via email tuh. Terima kasih sudah melamar. Namun setelah tim kami review, kami akan Ya, memilih gitu untuk kan. melanjutkan proses ini. Artinya kamu ngirimnya tuh udah efektif. Via email pun juga udah efektif. Udah sempet ke baca. Nggak usah ada kekhawatiran. Aduh, kan banyak gitu ya. Takut nanti emailnya ketumpuk lah. Akhirnya spam email. Nggak usah. Kamu begitu itu nggak diterima, kamu lihat pelajaran di dalamnya. Oh, berarti emailku udah diterima, udah dibaca. Gitu. Tugasku sekarang adalah mikir. Kenapa ya? Udah diterima, akhirnya aku ditolak. Berarti kan yang mereka cari nggak ada di kertas ini. Atau mungkin ada, tapi kurang meyakinkan. Nah, itu poinnya. Job portal juga sama. Tadi kamu udah sempat mau nunjukin. Kamu udah bilang beberapa kali dilihat, dilihat, dikunjungi mungkin lewat LinkedIn Ya, ada kayak gitu. ditolak, ditolak. Nah, kayak gitu. Itu artinya kamu udah muncul nih lamaranmu. Cuman apa yang belum bikin yakin ya sama mereka? Nah, itu kamu mikirin di situ, gitu. Biasanya apa tadi? Ngecek kelengkapan akunmu, dilengkapin. Banyak orang mau jabarin itu males. Ingat ya, LinkedIn, job portal, gini. Kalau CV, batasannya CV itu kan halaman, paham nggak? Jadi CV itu 1 sampai 3 halaman. Terserah, direkomendasikan di situ. Tapi kan kamu punya niat nih. Oh, CV ku mau 2 halaman aja. Ya udah, berarti kan itu halaman pembatasnya kan gitu, space pembatasnya. Tapi kan kalau di job portal, di website-website perusahaan, pembatasnya kan bukan itu. Pembatasnya kan jumlah karakter per menu gitu loh, paham nggak? Coba cek misalkan di Jobstreet misalkan, aku sebut asal aja.
Kamu punya pengalaman kerja di CV, kan bisa di copy paste tuh ke akun Jobstreetmu kan. Pengalaman kerja, taruh, cepret gitu. Tapi kan kolom pengalaman kerja yang ada di Jobstreet kan ada jumlah karakter maksimalnya, paham nggak? Nah itu Iya. maksudku, kenapa nggak dijabarin lebih panjang kayak gitu? Karena pembatasnya itu Hmm. adalah karakter per menu, sama kayak LinkedIn gitu. Di LinkedIn itu karakternya untuk jabarin pengalaman kerja bisa panjang, bahkan bisa dilampirin foto-foto pendukung, Iya. bisa Iya. dilampirin website perusahaan gitu. Nah, banyak orang tuh cuma dari CV kopas aja tuh ke job portal, ke LinkedIn, ke akun-akun perusahaan. Padahal pembatasnya beda. Yang di sini-sini pembatasnya jumlah karakter dari field-field yang Hmm. disediakan. Di CV pembatasnya halaman. Kenapa nggak dijabarin sekalian? Oke. Takutnya, iya takutnya mereka tuh butuh penjabaran. Nah, penjabaran ini itu bukan untuk manjang-manjangin kalimat, pemborosan kalimat dengan kata-kata indah ya, bukan ya. Jadi di sini tuh bukan nonjolin kata-kata indah, tapi kata kunci keahlianmu. Dengan menambah Nah, karakter, akhirnya muncul kata kunci yang berkaitan dengan misalkan nama mata kuliahmu, sektor-sektornya, gitu-gitu, nama-nama software-software yang kamu lakukan, kegiatan apa yang udah kamu lakukan, kemampuan bahasa yang kamu lakukan. Itulah kenapa CV kreatif sama ETS, kan kamu tahu ya CV kreatif dan ETS. Kenapa ETS friendly itu disarankan nggak ada gambar, nggak ada grafik, nggak ada foto dan lain-lain. Walaupun sebenarnya foto juga bisa. full tulisan. Ya, kenapa kok kebanyakan banyakin tulisan? Karena tadi, nih loh, kalau di CV kreatif, space kamu udah habis gara-gara simbol-simbol, Dan iya, gara-gara gambar-gambar, diilangin aja, gambar-gambar. biarin kosong. Nah, yang kosong, tambahin dong pakai kata kunci, itu maksud dari ATS. Oh, iya. Jadi biar ada space lebih yang bisa kamu tambahin kata-kata gitu. Bukan sekedar Aku nggak ada belum pernah. gambar, niatnya di situ gitu. Iya. Makanya nanti Aku kamu belum mungkin pernah akan ATS. menemukan, mungkin nanti kamu akan menemukan, iseng aja. Banyak teman-teman yang udah sesi sharing sama aku gini kan, ngomong gini, Kak, CV, dia kan scoring CV ATS ya. Nilai skor CV ku yang kreatif aku masukin ke ATS sama yang ATS itu kok lebih tinggi yang kreatif gitu. Itu mungkin. Kenapa? Karena kebetulan yang di kreatif ini kata kuncinya banyak banget dan gampang dibaca. Yang ETS-nya dia ya tadi, dia taunya mikirnya adalah yang penting gak ada gambar-gambar gitu, lupa kata Tulisan. kunci Iya. gitu. Nah itu gunanya ETS tuh begitu, oleh sistem. Nah jadi nanti dicek satu-satu tadi. Jadi kalau tadi udah diintip-intip, ngeceknya tadi ya satu, cek ulang CV dan isinya. Nanti Dan kita di sesi kedua kita bahas ya. Yang kedua, cek ulang kelengkapan profilmu, akun-akunmu tadi gitu. Udah dijabar-jabarin belum? Hmm? kalau untuk LinkedIn, aku kurang ngerti, Pak. Aku kayaknya LinkedIn aku masih berantakan deh. Ya nanti dijabarin. Nanti di sesi kedua kita bahas gitu. Ya, sama menunya harus diisi dijabarin kayak gitu. Bener-bener ada penjabaran di dalamnya gitu. Jadi harus dijabar-jabarin gitu. Kalau enggak ya tadi nanti balik lagi. Gampang dibaca yang dicari nggak ada gimana gitu kan. Iya, Sama iya. kayak ruangannya gampang dibuka tapi yang nggak ada tinggal ruangannya. Yang aku cari nggak ada kok gitu. Itu nanti dilengkapi itu nomor dua. Dan yang nomor tiga ini banyak orang yang lupa yaitu branding di sosmed. Ingat ya, kalau kamu nyari loker, cuma, nyari kerja cuma nunggu loker yang lewat, terus lamar, terus nunggu, itu adalah cara nyari kerja yang konvensional, yang dulu-dulu. 10 tahun ke Hmm. belakang, 2013 Blocker. mundur, gitu. Ya, karena dulu-dulu, kamu cukup ngelakuin itu, loker masih banyak, gitu. Fast respon banget, kayak gitu. Zaman aku di job portal dulu kan memang job portalnya aku spesialis lewat job street ya waktu aku fresh grad. Itu hari ini aku lamar besok itu panggilan bisa banyak gitu. Secepat itu. Tapi karena sekarang jumlah loker makin terbatas, sebenarnya nggak terbatas sih. Loker tetap nambah banyak, tapi kan penambahan job seeker kan makin cepat, makin banyak lulusan-lulusan baru dan lain-lain. Sehingga tadi seolah-olah slow respon gitu. Nah, di sini yang harus kamu lakukan apa? Jangan pasif. Jadi jadi gini, cara-cara konvensional tuh gini. Ini perusahaan ya. Ini misalkan ini perusahaan, ini job seeker. Dulu perusahaan ini yang nyebar lokernya dulu biar ditangkap Iya. sama ini. Nah, itu cara yang dulu. Itu tetap dilakuin boleh nggak? Boleh. Tapi sekarang kamu juga pakai cara Branding. yang baru. Gimana? Kamu nyebar sesuatu dulu biar ditangkap sama perusahaan. Paham nggak? Maksudnya itu
Nah, Nyebar kamu apa, Pak? nyebar sesuatu, nyebar apa? Posting rutin di sosmedmu. Itulah kenapa orang punya Oh, akun LinkedIn branding. Itulah namanya oh, branding iya. gitu. Tujuan branding tuh adalah kamu nyebar, sharing ilmu, sharing apa yang kamu bisa dan terbiasa. Kamu pengen dikenal sebagai apa, jago apa. Sharing lah soal itu, ilmu itu. Mau ditangkap sama sesama job seeker boleh, sama orang lain boleh, orang yang lagi nggak butuh boleh. Sebar aja. Gunanya buat apa? Posting secara rutin sambil kamu mengingat materi-materi yang kamu bisa dan terbiasa tadi. Barangkali dengan posting rutin tadi, postinganmu akan nyasar di akun HRD atau user suatu perusahaan. Akhirnya akunmu akan dikunjungi gitu. Iya, Orang bisa dapat kerja karena dua hal. Ada orang yang dapat kerja gara-gara ngelamar kerja terus tes 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 keterima iya. gara-gara melamar. Tapi banyak juga yang dapat kerja gara-gara ditawarin di Ditawarin. DM lewat Iya, benar. LinkedIn, di DM lewat IG, dikirimin email. Pertanyaanku, mana yang mungkin akan terjadi di kamu? Ya dua-duanya. Mungkin juga kan kita Dua-duanya. nggak ada yang tahu. Ya, ya kan kita nggak ada yang tahu gitu. Nah, berarti kamu harus meningkatkan kemungkinan dapat kesempatan kerja gara-gara melamar dan ditawari. Gara-gara melamar apa yang harus kamu lakukan? Tadi dokumennya benar, akunnya Yang benar, benar. ngirim lamarannya sumbernya banyak, konsisten. Belajar jangan cuma lamar-lamar kerja doang. Belajar interview, psikotes, medical check up dan lain-lain. Maksudnya medical check up tuh kayak olahraga dan lain-lain. Itu untuk meningkatkan kemungkinan lolos gara-gara ini. Gara-gara Hmm. melamar. Sekarang Lama. meningkatkan kemungkinan lolos gara-gara ditawarin. Caranya gimana? Ditawarin. Gampang ditemukan di sosmed. Orang kadang punya LinkedIn cuma sekedar punya. Bikin Punya akun, doang. sibuk ngelamar-ngelamar. LinkedIn itu sosial media, bukan job portal. Oke? Jadi, jangan cuma bikin akun terus ngelamar. Nanti kalau kamu ngelakuin itu, seolah-olah kamu punya job portal baru nih. Ya kan cuma bikin akun terus ngelamar. Maksudnya gini, kalau job portal, kamu kan nggak bisa ngobrol sama HRD-nya, nggak bisa lihat mukanya. Di Iya. LinkedIn, kamu kan bisa ngelihat Bisa. orangnya siapa, bisa kamu kunjungi, bisa kamu review. Di job portal, isinya kumpulan loker, banyak banget loker. Di LinkedIn, jangankan kumpulan loker, kumpulan HRD aja banyak, kumpulan user aja banyak. Dan bahkan loker-loker tersembunyi banyak banget di LinkedIn, sangat amat banyak. Serius, gitu. Nanti kalau kamu pengen belajar mandiri, tonton semua video yang ada di playlist LinkedIn Plus di YouTubeku. Itu adalah cara bangun koneksi dan nemuin LinkedIn Plus. Ada simbolnya itu. Itu adalah kumpulan videoku yang kamu kalau tonton, kamu akan menemukan logika cara bangun LinkedInmu sambil nemuin loker-loker tersembunyi yang amat sangat banyak di LinkedIn. Itu ada di playlist LinkedIn Plus di YouTubeku. Kayak gitu. Nanti sambil dikombinasikan dengan dua playlist lain. Misalkan aku ada playlist tes interview itu buat belajar interview HR atau user, satu playlist FAQ seputar karir. Nanti aku kasih linknya. Itu buat belajar pertanyaan jawab begini soal karir. Nah, kalau dua hal ini kamu upayakan, mungkin kamu akan keterima kerja gara-gara melamar atau ditawarin. Banyak orang malah, wah aku insecure nih, aku job seeker. Aku nggak usah aktif di sosmed manapun. Aku malu nih, gitu. Teman-teman udah pada kerja. Ada yang kayak begitu. Atau malah kadang akunnya dikunci di private. IG cuma ada following follower, nggak ada postingan. Terus LinkedIn nggak ada aktivitas. Oh, Karena IG ngerasa juga begitu. perlu ya, Pak? Loh, sosial, aku tadi ngomong ya, branding di sosmed. Aku nggak ngomong branding di LinkedIn aja. Aku ngomong branding di sosmed. Coba kamu pikirin gini, gimana caranya orang kalau ngelihat IG ku, dia percaya kalau aku bisa gini, bidangmu accounting misalkan. Kamu harus mikir gini, orang gimana caranya HRD tuh bisa gampang nemuin link IG ku. Atau yang kedua deh, gimana caranya siapapun yang ngunjungin akun IG ku, dia itu percaya kalau aku tuh memang suka dan jago di bidang ini gitu. Di accounting misalkan. Mungkin TikTok juga kayak gitu. Atau kamu mikirnya gini aja, biar simpel dikumpulin di LinkedIn. Ini juga bisa, pakai pooling gini bisa. Gimana caranya orang ngunjungin IG ku bisa nemuin LinkedIn ku? Gimana caranya orang ngunjungin TikTokku bisa Oh, ngunjungin iya. LinkedIn ku gitu. Tapi Iya. LinkedIn, jadi kan LinkedIn jadi tempat pooling tuh, tempat ngumpul gitu. Nah, tapi LinkedInmu juga harus bagus gitu. Atau misalkan kayak begini, LinkedIn ini lebih yang profesional. Tapi nanti dibalik, gimana caranya orang ngunjungin LinkedIn-ku bisa nemuin IG-ku. Nah, di IG isinya tuh bukan postingan pribadi doang. Bukan cuma following follower yang gak ada postingan. Aku pengen orang, jadi kamu mikirnya gini, aku pengen orang ngunjungin LinkedIn-ku tuh biar mereka paham aku tuh jago di bidang A.
Aku pengen orang ngunjungin IG ku biar mereka tuh tahu kalau aku tuh orang itu friendly, humble. Karena aku akan banyak posting kegiatan bareng teman-teman gitu misalkan. Iya. Aku ngunjungin eh, aku bikin orang bisa nemuin TikTokku dari LinkedIn-ku. TikTokku mau aku pakai biar di TikTok kan lebih ke video pendek. Nah, aku pengen Iya. nonjolin kemampuan komunikasiku Nonton video. gitu. Iya. Karena di TikTokku tuh isinya bukan joget-joget, bukan cuma komen-komen nyinyir atau apa-apa. Di sana aku bikin edukasi video-video pendek dengan cara aku ngomong. Karena kan misal di IG gambar, di TikTok ngomong misalkan. Story. Ya udah. Nah, kamu tuh brandingnya begitu. Banyak orang tidak menghubungkan sosmed dengan karirnya dia Ini. gitu. Ya, Iya. gitu. Sosmed dengan karirnya dia. Akhirnya berdiri-berdiri sendiri. Nanti lucu kalau nanti kebetulan ada perusahaan besar yang dia melakukan background check gitu. Perusahaan Iya. besar yang melakukan background check itu apa? Kadang sosial media check. Kamu aku Iya. interview Waktu gini itu aku misalkan. pernah. Pernah ya? Ada ya? Kamu pernah ada Nah, sosial media check? ada waktu itu Bang, Bang Mega kalau nggak salah gitu. Dia Ya. minta Instagram aku nggak boleh di private, soalnya mau dikunjungin katanya gitu. Ya. Tadi sosial media juga sama gitu. Sosial media itu kita tuh harus gampang ditemukan. Kalau iseng, kalau nggak nama lengkapmu tulis aja di Google. Udah muncul belum gitu. Sosial media itu gunanya buat itu. Buat apa sih citra? Membangun citra kamu. Biar orang tuh percaya kalau oh kamu tuh memang bisa di bidang ini, kamu bisa di bidang itu. Jangan sampai misalkan nih, Sania aku interview, kamu udah ngomong, saya orangnya friendly, komunikatif, terbiasa berinteraksi dengan banyak orang, gini, 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 gini. Begitu aku kunjungin IG-nya, diprotek. Gimana aku validasi kamu komunikatif sama banyak orang? Atau kamu ngomong saya orangnya begini, begini, begini. Ternyata dikunjungi IG-nya cuma ada following dan follower, nggak ada postingan sama sekali. Gimana caranya aku ngebuktiin kamu komunikatif gitu? Bisa nggak aku nilai kamu komunikatif dari interviewnya? Ya bisa. Tapi kan kamu harus sadar, kamu bukan pelamar tunggal. Kamu akan dibandingkan dengan kandidat lain. Bayangin aja, aku interview, bagus, kalimatmu bagus. Aku kunjungi IG-nya, nggak ada postingan. Terus tiba-tiba setelah sesimu, aku ada orang. Dia komunikatif bagus juga. Tapi begitu aku lihat sosmednya, wih, menarik Bagus gitu. juga. Otomatis kamu kan akan kegeser, terlupakan gitu. Kita mikirnya begitu aja gitu. Nah sekarang coba pikirnya tadi, karena aku nggak tahu nih ya next job gara-gara melamar atau ditawari dua-duanya ini kan mungkin optimalkan aja gitu. Tinggal nanti kamu mikir, sosmed memang benar ya, sosial media itu kebanyakan digunakan untuk privacy, misalnya kayak hal-hal dirimu sendiri, your family, your apa entertainment gitu-gitu ya, nggak masalah. Tapi nggak ada salahnya loh dipakai untuk branding kayak gitu. At least paling nggak ya tadi yang di sosmed, yang di LinkedIn kamu fokusin aja buat yang sifatnya tulisan, artikel kan kamu bikin postingan rutin tuh soal keilmuanmu gitu. Yang kamu bisa dan terbiasa sambil buka baca-baca. Misal kamu lagi baca buku nih, kamu lagi mau review materi kuliahmu. Kamu baca halaman 1 sampai 10. Terus habis itu kamu kepikiran kamu dapat ilmu apa. Nah, itu tuangin jadi postingan di LinkedIn. Coba bikin postingan rutin di LinkedIn. Seminggu 3 kali dulu deh. Hari ini posting, besok enggak, besok posting. Nanti kalau udah kebiasa tiap hari gitu. Buat tadi, orang tuh yakin dengan keilmuanmu gitu. Yang sifatnya soft skill, kayak misalkan communication, lempar ke TikTokmu misalkan. Yang sifatnya tadi ya, interaction, cooperation, gitu-gitu, leadership, gitu-gitu, ke IG-mu misalkan, kayak gitu. Jadi ini artinya kamu sedang mengupayakan kemungkinan kamu dapat kesempatan gara-gara ngelamar atau ditawarin, kayak gitu. Dan banyak banget yang dapat kayak begitu. Aku sesi beberapa waktu yang lalu ada sesi aku nggak tahu ya udah aku upload belum. Itu cowok dia sampai magang tuh sampai 9 kali. Bayangin dia jadi dia lulus kuliah magang tuh dapat pengalaman intern tuh 9. Aku heran. Biasanya kalau satu kampus intern itu paling sekali 2 kali. Dia 9 kali. Satuan. Karena dia Hmm. dapat tawaran-tawaran project-project intern online. Jadi dia udah punya intern offline, dia punya intern online dan kebetulan jurusannya dia kan IT, maksudnya programming dan teman-temannya gitu. Jadi kebetulan bisa gitu. Terus ada juga waktu itu yang dia tuh branding di sosmed, dia dapat kerjanya ya gara-gara yang ngelamar sih. Tapi yang branding di sosmed ini akhirnya malah dia jadi eh, BA gitu. Jadi BA apa, terus ada yang jadi KOL gitu-gitu. Malah ada kayak gitu. Malah datang-datang itu. Jadi malah jadi secondary income-nya dia gitu loh, gitu. Nah, itu dan akhirnya tetap jalan. Ingat ya, kalau cuma pakai nyiapin dokumen bagus, terus
nunggu ada locker gini ya itu konvensional banget. Itu kayak nunggu antrian kan itu ya gitu. Padahal kan tadi ingat ya, zaman dulu perusahaan rilis, orang-orang nangkep. Sekarang dibalik, perusahaan belum rilis, kamu yang udah rilis. Ini artinya sebaliknya. Kalau kamu pakai LinkedIn, ada misal ada HRD posting locker. Perusahaan ini kamu pengen kerja di situ. Tapi kebetulan si ibu ini misalkan posting locker untuk posisi A, B, C, D, E. Padahal kamu tuh pengen FGHI. Tanya aja ke beliaunya. DM, perkenalkan diri. Boleh, Tapi ada DM yang nggak bisa, ada akun yang nggak bisa di DM kan, Pak? connect Itu dulu. harus link. Connect dulu. Apa? Ya, ya nggak harus jadi, ada dua sih, ada connect dulu, ada yang jadi premium gitu. Kalau saranku sih pakai yang gratisan aja dulu, connect aja dulu gitu. Termasuk kalau kamu tadi mau meningkatkan kemungkinan lolos lamar lewat job portal. Jadi setelah kamu apply nih, misalnya pakai job street ya, ada perusahaan A, kamu apply, klik lamar. Perusahaan A tadi, nama perusahaan A itu kamu search di LinkedIn, Oh, ada apa langsung enggaknya di deh? search, langsung ada atau enggak. Kalau ada, LinkedIn-nya perusahaan kamu ikuti, kamu follow. Terus yang kedua, akun LinkedIn-nya HRD-nya kamu connect atau follow. Kalau bisa connect. Yang ketiga, cari orang yang calon usermu. Misalkan kamu ngelamar jadi sales staff. Berarti kan kamu cari orang di situ yang jadi sales manager atau sales supervisor, connect aja. Kayak begitu. Nanti kalau diterima sama HRD-nya, udah berteman, nge-DM otomatis bisa kan, nggak perlu pakai premium. Nah, kamu Iya. harus punya inisiatif memperkenalkan diri. Contoh, misalkan aku habis ngelamar di PTA, terus HRD-nya namanya kamu, Bu Sania gitu. Aku langsung DM, selamat siang Bu Sania, terima kasih sudah menerima permohonan koneksi saya di LinkedIn ini. Perkenalkan nama saya ini, saya beberapa waktu yang lalu melamar pekerjaan di PT Anda sebagai ini berdasarkan loker yang saya lihat melalui platform Jobstreet misalkan. Apabila Ibu Sania adalah HRD yang memproses lamaran saya tadi, dipersilahkan Bu untuk mereview akun LinkedIn saya gitu. Apabila Ibu juga masih membutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi saya, gitu. Saya bersedia untuk mengirimkan informasi tambahan tersebut melalui LinkedIn ini atau email ini dan WA ini misalkan gitu. Atas kesempatan yang diberikan saya ucapkan terima kasih dan salam kenal. Kirim. Jadi ngelamar lewat job portal itu berakhirnya itu bukan selesai terus pindah loker. Kan job portal ibaratnya kalau kamu pakai HP kan tinggal sambil rebahan doang. Apply, apply, Betul. apply, apply. Belum ada kata-kata buat promo bisa copy paste gitu, cuma berapa karakter gitu. Tapi itu yang bikin lengah akhirnya memperlakukan job portal sebagai alat. Kamu lupa di balik alat itu ada orang yang bisa diajak ngobrol. Kamu harusnya memperlakukan job portal itu seperti kamu lagi ngomong sama orang, bukan ngomong sama sistem gitu. Jadi kalau kamu udah bisa efektif kayak begitu, nanti ya bagus hasilnya, nggak bakal kayak tadi udah apply banyak panggilnya dikit gitu. Oke, sampai di sini cukup jelas ya San ya. Aku mulai besok Oke. ini apa? Dirubah Rapihin lagi. polanya gitu ya. Oke.